Wanita berhijab ini tak terima suaminya menikah lagi. Di depan semua tamu, ia datang ke akad nikah dan merobek gaun pengantin selingkuhan suaminya. Malam sakral itu pun hancur berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Suamiku, Bima, adalah pria yang paling aku cintai. Kami sudah menikah 5 tahun, dan dari sudut pandang orang lain, kami adalah pasangan yang sempurna. Bima tampan dan sukses di perusahaan properti, sedangkan aku, Rania, memiliki butik jahit kecil di rumah yang cukup terkenal di kota. Kehidupanku terasa lengkap. Aku mencintai pekerjaanku, dan aku mencintai Bima. Sejak awal menikah, Bima selalu memujiku. Ia bilang aku terlihat anggun dan damai dengan hijab yang menutupi auratku. Ia bahkan sering membantuku memilihkan kain dan model untuk hijab-hijab koleksiku. Sifatnya yang perhatian membuatku yakin bahwa pilihanku untuk menikah dengannya adalah keputusan yang paling tepat dalam hidupku. Namun, sejak 6 bulan yang lalu, ada sesuatu yang berubah. Segalanya terasa asing. Bima mulai pulang larut malam dengan alasan lembur. Ponselnya yang dulu sering tergeletak begitu saja di meja, kini tak pernah lepas dari tangannya. Ia bahkan sering menerima telepon di luar kamar, berbicara dengan suara yang pelan dan terburu-buru. "Kamu kenapa, Mas?" tanyaku suatu malam saat ia baru pulang. "Aku rindu kita menghabiskan waktu bersama." Ia hanya tersenyum lelah, mengusap kepalaku dengan lembut. "Maaf ya, sayang. Proyek di kantor lagi padat banget. Nanti kalau sudah selesai, kita liburan." Jawabannya selalu sama. Proyek, pekerjaan, lembur. Aku mencoba memahami. Aku tahu Bima adalah pria pekerja keras. Demi masa depan kami, demi keluarga yang akan kami bangun, aku harus mendukungnya. Aku menenangkan hatiku, meyakinkan diri bahwa ini semua demi kebaikan kami berdua. Pada suatu malam yang lain, ia pulang dengan kemeja yang tidak biasa. Aku mengenal semua kemeja Bima, dan kemeja yang dikenakannya malam itu bukanlah salah satunya. Kemeja itu baru, dengan aroma parfum wanita yang sangat manis. Aroma yang bukan parfumku. "Mas, kemeja ini?" Suaraku tercekat. Bima terlihat terkejut. "Oh, ini punya teman kantor. Tadi bajuku ketumpahan kopi, jadi aku pinjam." Alasan itu terdengar masuk akal, tapi entah mengapa, hatiku terasa tidak nyaman. Aku mencoba mengabaikan kecurigaan itu, tetapi rasa penasaran terus menggerogoti. Aku tahu Bima bukan tipe pembohong. Kami selalu jujur satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Bima bilang ia harus melakukan perjalanan dinas keluar kota selama 2 hari. Ia mencium keningku dan berjanji akan segera kembali. Seperti biasa, aku mengantarkannya ke depan pintu dengan senyum yang dipaksakan. Aku menghabiskan 2 hari itu dengan kesibukan di butikku. Aku menerima beberapa pesanan baru dan merancang model-model hijab terbaru. Aku ingin mengalihkan pikiranku dari kecurigaan yang tak beralasan. Namun, hatiku tetap gelisah. Aku terus teringat kemeja dengan aroma parfum wanita itu. Saat Bima pulang, ia membawa oleh-oleh kesukaanku. Ia terlihat lelah, tapi senyumnya kembali lebar. "Maaf ya, sayang, masih capek banget. Boleh Mas tidur duluan?" Aku mengangguk, memberinya segelas air putih. Ia langsung terlelap di sampingku, terlihat begitu damai. Aku menatapnya, ada rasa sayang yang begitu besar, tetapi juga rasa sakit yang samar. Aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Hingga pada suatu hari, tanpa sengaja, aku menemukan sebuah slip pembayaran di dalam jasnya saat hendak mencuci. Slip itu bukan dari perusahaan, melainkan dari sebuah hotel mewah di pusat kota. Tanggalnya sama persis dengan saat ia perjalanan dinas.
Yang lebih mengejutkan, di slip itu tertera nama Bima dan 2 orang. Tanganku bergetar. Kepingan-kepingan puzzle mulai bersatu, dan gambaran yang terbentuk begitu mengerikan. Slip pembayaran itu terasa dingin di tanganku, seolah mendinginkan seluruh darah dalam tubuhku. Aku membolak-baliknya, memastikan tidak salah lihat. Di sana, tertulis jelas, pembayaran atas nama Bapak Bima dan Nona Sarah. Sarah. Nama itu seperti belati yang menusuk langsung ke jantungku. Aku mencoba menghubungi Bima, tetapi ia tidak mengangkatnya. Ia sedang di kantor, mungkin sibuk, tapi aku tidak bisa menunggu. Aku butuh penjelasan. Aku butuh kebenaran. Pikiran-pikiran liar berputar di kepalaku. Siapa Sarah? Apa hubungan mereka? Mengapa Bima harus berbohong kepadaku? Akhirnya, Bima pulang. Wajahnya terlihat letih, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Kenapa? Sayang, tumben belum tidur? Aku tidak menjawab. Perlahan, aku meletakkan slip itu di depannya. Aku melihat ekspresinya berubah. Senyumnya pudar, matanya melebar, dan wajahnya memucat. Ini, dari mana kamu dapatkan? Aku menemukannya di jasmu, jawabku dengan suara yang bergetar. Saat kamu, perjalanan dinas, kamu menginap di hotel ini, dengan seseorang bernama Sarah. Bima langsung mengambil slip itu dan meremasnya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Rania. Ia mulai panik. Ini urusan pekerjaan. Sarah itu klien penting. Kita harus bertemu di hotel untuk membahas proyek besar. Slip itu kesalahan. Nama saya saja yang harusnya tercantum. Ia mencoba meyakinkanku dengan cerita yang dibuat-buat, tetapi ia terlihat gugup. Matanya tidak bisa menatapku dengan lurus. Tubuhnya gemetar. Aku tahu ia sedang berbohong, dan kebohongan itu membuatku semakin sakit. Mas, kita sudah menikah 5 tahun, kataku dengan suara lirih. Kenapa kamu harus berbohong padaku? Bima memelukku, mencoba menenangkanku. Aku tidak berbohong, Rania. Aku hanya tidak ingin kamu khawatir. Aku melepaskan pelukannya. Hati dan pikiranku terasa kosong. Selama ini, aku percaya pada setiap kata-katanya. Aku percaya pada komitmennya. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti ilusi. Aku tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Aku memutuskan untuk tidak memaksanya lagi. Aku akan mencari tahu sendiri. Aku akan membuktikan kebenarannya. Aku akan mencari tahu siapa Sarah, dan mengapa ia menjadi bagian dari kehidupan suamiku. Diam-diam, aku mencari nama Sarah di media sosial Bima. Aku menemukan beberapa foto ia dengan wanita yang sama. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang tergerai dan senyum menawan. Di salah satu foto, mereka terlihat sangat dekat, seperti sepasang kekasih. Rasa sakit itu berubah menjadi kemarahan yang membara. Aku tidak bisa tidur. Aku menangis dalam diam, membekap mulutku agar Bima tidak mendengarnya. Aku merasa bodoh, begitu naif, begitu buta. Beberapa hari kemudian, aku menyelinap ke ruang kerja Bima saat ia sedang mandi. Aku membuka laptopnya dan memeriksa file-file tersembunyi. Tanganku gemetar, tapi aku harus melakukannya. Aku menemukan sebuah folder yang terkunci. Aku mencoba beberapa kata sandi, dan akhirnya berhasil. Di dalam folder itu, aku menemukan yang terburuk. File-file foto Bima dan Sarah di berbagai tempat, surat-surat cinta, dan yang paling membuatku hancur, sebuah draft undangan pernikahan. Di undangan itu tertulis nama Bima dan Sarah, lengkap dengan tanggal dan lokasi akad nikah. Pernikahan itu akan diadakan dalam waktu kurang dari sebulan. Dunia di sekelilingku runtuh. Draft undangan pernikahan itu seperti pukulan telak. Mataku membaca setiap kata yang tertulis di sana. Nama Bima disandingkan dengan nama wanita lain, bukan namaku. Air mataku jatuh,
membasahi layar laptop. Pikiranku kosong, hanya ada suara detak jantung yang berdentum kencang di telingaku. Aku merasa bodoh, begitu bodoh karena tidak menyadari apa yang terjadi di depan mataku sendiri. Aku sibuk dengan butikku, sibuk merencanakan masa depan yang ternyata hanya ilusi. Sementara Bima, ia sibuk merencanakan masa depannya dengan wanita lain. Bagaimana bisa? Kami tidak pernah bertengkar hebat. Ia selalu memperlakukanku dengan baik, bahkan terlihat sangat menyayangiku. Tapi ternyata, di balik semua kebaikan itu, ada kebohongan yang sangat besar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku berteriak, menangis, menggila? Aku menutup laptop Bima dan kembali ke kamar. Air mataku mengalir tanpa henti. Aku melihat diriku di cermin. Seorang wanita berhijab, yang selalu menjaga kehormatan suaminya. Wanita yang selalu mendoakan kebaikan untuk suaminya. Wanita yang begitu bodoh. Aku memutuskan untuk tidak gegabah. Aku tidak akan langsung berteriak di depannya. Aku ingin melihat sejauh mana ia akan menyembunyikan kebohongannya. Aku akan memainkan permainannya. Aku akan tersenyum seperti biasa, menyiapkan sarapan seperti biasa, dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada malam hari, Bima pulang. Ia menatapku dengan cemas. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. "Aku baik-baik saja, Mas," jawabku dengan senyum yang dipaksakan. "Kenapa?" "Tidak apa-apa," jawabnya, sedikit lega. "Kamu terlihat lesu saja." Aku memeluknya. Pelukan yang dulu terasa hangat, kini terasa kosong. Aku memeluk seorang pria yang sedang merencanakan pernikahan dengan wanita lain. Selama beberapa hari ke depan, aku mengamati gerak-gerik Bima. Ia tidak lagi menyembunyikan ponselnya. Ia bahkan sesekali menelepon di depanku, berbicara tentang proyek dan klien. Aku tahu itu semua bohong. Aku tahu ia sedang berbicara dengan Sarah. Pernah suatu sore, ia menerima telepon dari Sarah. "Ya, sayang, besok kita fitting baju lagi ya," katanya dengan suara lembut. Aku pura-pura tidak mendengar. Aku melanjutkan pekerjaanku, memotong pola kain. Tanganku gemetar, tapi aku berhasil menahannya. Aku terus mengulangi dalam hatiku, "Sabar, Rania, sabar." Rasa sakit itu menggerogoti jiwaku. Aku bertanya-tanya, apa kekuranganku? Apakah karena aku berhijab? Apakah karena aku tidak semenarik Sarah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku akan datang ke acara pernikahan itu. Bukan untuk merusak, tetapi untuk memberikan kejutan. Aku akan membuat mereka malu di depan semua orang. Aku mengambil salah satu gaun pengantin yang baru selesai kujahit di butikku. Gaun itu indah, berwarna putih gading, dengan renda-renda yang rumit. Gaun itu adalah salah satu mahakarya terbaikku. Aku menatap gaun itu. Gaun itu seharusnya dipakai oleh calon pengantin yang bahagia, bukan calon pengantin yang akan dicampakan. Aku merencanakan sesuatu. Aku tahu Bima dan keluarganya akan malu. Tapi aku tidak peduli. Mereka sudah merencanakan semua ini di belakangku. Mereka tidak menghormati perasaanku. Aku akan merobek baju pengantin itu, seperti mereka merobek hatiku. Aku tahu rencana ini gila, tetapi hanya ini satu-satunya cara untuk membalaskan rasa sakitku. Aku tidak akan menangis atau berteriak. Aku akan bertindak. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Aku menghubungi salah satu kenalanku, seorang jurnalis investigasi. Aku menceritakan semua yang aku ketahui. Aku tidak ingin nama suamiku, Bima, tercemar, tetapi aku ingin media tahu bahwa kebenaran harus diungkap. Jurnalis itu setuju. Ia akan mengirimkan beberapa orang untuk meliput acara pernikahan itu. Ia akan merekam semua yang terjadi, dari awal hingga akhir.
Rencana ini membutuhkan keberanian, tetapi aku harus melakukannya. Aku akan datang ke acara itu dengan gaun yang paling sederhana, sebuah abaya hitam panjang dengan hijab yang senada. Aku akan menyamar, menyatu dengan keramaian. Aku tidak tahu bagaimana Bima dan keluarganya akan bereaksi. Aku tidak tahu apakah mereka akan mengusirku, atau bahkan memukuli. Tapi aku sudah siap dengan konsekuensinya. Aku mempersiapkan segala sesuatunya. Aku membeli tiket pesawat ke kota tempat pernikahan itu akan diadakan. Aku menyiapkan kamera kecil yang bisa merekam suara. Aku juga menyiapkan sebuah gunting kecil yang bisa kubawa ke dalam tas. Aku melatih diriku di depan cermin. Aku melatih suaraku agar tidak bergetar. Aku melatih ekspresiku agar terlihat tenang dan tidak panik. Aku harus terlihat seperti seorang wanita yang sudah lama tahu kebenaran ini. Hari-hari berlalu dengan cepat. Bima terlihat semakin sibuk. Ia sering pulang larut malam, bahkan sesekali tidak pulang sama sekali. Ia beralasan ia harus mengurus proyek besar di luar kota. Aku tahu itu bohong. Aku tahu ia sedang bersama Sarah. Aku tidak lagi bertanya. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Aku merasa kosong. Aku tidak lagi memiliki cinta untuk Bima. Cinta itu sudah mati, terkubur di bawah kebohongan-kebohongan yang ia ciptakan. Aku menyiapkan semua pakaianku. Gaun hitam, hijab hitam, dan tas kecil. Aku bahkan menyiapkan sebuah surat untuk orang tuaku, menjelaskan semua yang terjadi. Aku tidak ingin mereka terkejut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pada malam sebelum pernikahan, Bima pulang. Ia terlihat sangat bahagia. Besok, proyekku akan selesai, katanya. Kita bisa liburan ke Bali, sayang. Aku tersenyum. Aku tahu ia berbohong. Ia tidak akan pergi ke Bali bersamaku. Ia akan pergi ke pernikahan dengan wanita lain. Aku memeluknya untuk terakhir kalinya. Aku tidak merasakan apa-apa. Hati dan pikiranku sudah beku. Pagi harinya, Bima berangkat lebih awal. Ia pamit, mencium keningku seperti biasa. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, ada rasa benci dan kesedihan yang bercampur aduk. Aku tahu aku harus melakukannya. Aku harus menghancurkan mimpi mereka. Seperti mereka menghancurkan hidupku. Aku tiba di gedung pernikahan. Gedung itu adalah salah satu yang paling mewah di kota. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut ruangan, lampu-lampu kristal berkilauan, dan musik klasik mengalun dengan indah. Semuanya terlihat sempurna, terlalu sempurna untuk sebuah kebohongan. Aku memakai abaya hitamku dan hijab yang senada. Wajahku tertutup oleh nikab, agar tidak ada yang mengenaliku. Aku tidak ingin ada yang menghentikanku. Aku berjalan perlahan, mencoba menyatu dengan keramaian. Aku melihat orang tuaku, yang terlihat begitu bahagia. Ibuku tersenyum, berbicara dengan teman-temannya. Ayahku mengangguk, berbicara dengan keluarga Bima. Mereka tidak tahu apa-apa. Di depan panggung, aku melihat Bima. Ia memakai jas pengantin berwarna putih gading, terlihat sangat tampan. Di sampingnya, berdiri Sarah, wanita yang menghancurkan hidupku. Ia memakai gaun pengantin yang indah, berwarna putih, dengan bordir emas yang rumit. Gaun itu begitu megah, seolah-olah gaun itu dibuat untuk seorang putri. Aku tidak bisa menahan air mataku. Air mata itu mengalir, membasahi nikabku. Aku tidak bisa membayangkan betapa bahagianya aku jika aku yang berada di sana, di samping Bima. Aku melihat orang tua Bima. Mereka terlihat bangga, tersenyum lebar. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menyaksikan pernikahan anak mereka dengan wanita lain. Aku mencoba mencari tempat duduk, tetapi aku tidak bisa. Hatiku berdegup kencang, seolah-olah akan meledak. Aku melihat ke arah panggung, ke arah Bima dan Sarah, yang terlihat begitu bahagia. Aku tidak bisa menahan diriku lagi. Aku berjalan maju,
melewati orang-orang yang duduk. Aku berjalan menuju panggung, menuju Bima dan Sarah. Seorang pria, mungkin pengantin laki-laki, mencoba menghentikanku. "Maaf, Nona. Ini upacara akad nikah." "Saya tahu," jawabku. "Saya hanya ingin melihat." Pria itu mengangguk, dan aku terus berjalan. Aku berjalan hingga aku berada di depan panggung, hanya beberapa langkah dari Bima dan Sarah. Mereka belum melihatku. Mereka masih sibuk dengan prosesi akad nikah. Aku melihat ke arah Sarah, yang terlihat begitu cantik. Aku merasa benci. Aku membenci wanita itu, yang telah mencuri suamiku. Aku melihat ke arah Bima. Ia terlihat begitu bahagia, begitu santai. Aku tidak bisa membayangkan betapa munafiknya ia. Tiba-tiba, Bima melihatku. Matanya melebar, dan ia terlihat sangat terkejut. "Rania," bisiknya. Sarah menoleh, dan matanya juga melebar. Ia terlihat panik. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap mereka, ada rasa sakit, kebencian, dan kemarahan yang membara. Suasana di aula mendadak tegang. Bima dan Sarah saling pandang dengan ekspresi panik. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para tamu. Siapa wanita berhijab itu? Apakah itu kerabat Bima? Dia terlihat sangat aneh. Aku tahu mereka bingung. Aku menikmati kebingungan mereka. Aku melihat ayah dan ibu Bima. Mereka menatapku dengan wajah bertanya-tanya. Aku melihat orang tuaku, yang masih tersenyum dan melambaikan tangan ke arahku, mengira aku hanyalah tamu biasa. Aku merasakan sakit yang luar biasa. Aku tahu aku akan menghancurkan hati mereka juga, tetapi aku tidak punya pilihan lain. "Rania, apa yang kamu lakukan di sini?" bisik Bima, berusaha tersenyum dan menarik tanganku. Tangannya terasa dingin. Aku menepisnya dengan kasar. "Aku datang untuk menyaksikan pernikahanmu," jawabku dengan suara yang lantang. Suaraku bergema di seluruh ruangan. Semua orang terdiam. Mereka menatapku dengan mata melotot. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sarah memeluk lengan Bima, wajahnya memucat. Ia tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Seorang pria, yang kutebak adalah ayah Sarah, berjalan ke arahku. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara marah. "Mengapa kamu mengganggu upacara sakral ini?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan dingin. Aku melihat ke arah Bima, yang terlihat begitu ketakutan. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu aku akan mengungkapkan kebohongan-kebohongannya. "Saya adalah istrinya," jawabku dengan tenang, menunjuk ke arah Bima. "Istri yang sah, yang menikah dengannya 5 tahun yang lalu." Suasana di ruangan itu menjadi hening. Aku mendengar orang-orang terkejut. Ibuku menangis, ayahku terlihat marah. Aku melihat ke arah Bima, yang terlihat begitu kaget. Sarah berteriak, "Ini tidak benar. Kamu siapa?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan dingin. Aku mengeluarkan gunting kecil dari tasku. Bima terlihat panik. Ia mencoba merebut gunting itu dariku, tetapi aku menghindar. "Rania, jangan!" teriaknya. Aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lama menderita. Aku harus melakukan ini. Aku mengambil gunting itu, dan menggunting gaun pengantin yang dikenakan Sarah. Suara gunting yang membelah kain itu terdengar sangat jelas. Sarah berteriak, dan ia menangis. "Kamu gila!" teriak Sarah. "Aku tidak tahu kamu siapa." "Diam," kataku. "Kamu tahu aku siapa. Kamu mencuri suamiku." Aku terus menggunting gaun itu. Gaun yang begitu indah, yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan, kini menjadi simbol kehancuran. Bima mencoba menghentikanku, tetapi aku sudah terlalu jauh. Gaun itu sudah robek. Gaun itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Aku tersenyum,
merasa lega. Aku telah membalaskan rasa sakitku. Tamu-tamu mulai berbisik, bisikan mereka berubah menjadi teriakan. Ibu Bima pingsan, ayahnya mencoba menenangkan putranya. Ibuku menangis, ayahku berusaha menenangkan ibuku. Semuanya kacau. Sarah menangis, gaunnya yang robek terlihat begitu menyedihkan. Bima mencoba menutupi gaun itu, tetapi sudah terlambat. Gaun itu sudah hancur. "Kamu sudah gila, Rania," teriak Bima. "Apa yang kamu lakukan?" "Aku tidak gila, Mas," jawabku dengan tenang. "Kamu yang gila. Kamu yang menghancurkan hidupku." Aku menatapnya dengan dingin. "Kamu pikir kamu bisa menikah lagi di belakangku? Kamu pikir aku tidak akan tahu?" Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan foto-foto Bima dan Sarah di hotel. Aku menunjukkan draft undangan pernikahan. Aku menunjukkan semua bukti yang aku miliki. Semua orang terkejut. Mereka tidak bisa percaya apa yang mereka lihat. Ayah Bima terlihat sangat marah. Ia menatap putranya, lalu menatapku. "Bima, apa ini benar?" tanya ayah Bima dengan suara yang bergetar. Bima tidak menjawab. Ia hanya menunduk, terlihat begitu malu. Sarah menangis. "Ini tidak benar. Ini semua bohong." "Diam," teriak ayah Sarah. "Kamu sudah menghancurkan hidup putriku." "Putri Anda yang menghancurkan hidup saya," jawabku. Aku menatap Sarah. "Aku tidak membencimu, Sarah. Aku hanya membenci apa yang kamu lakukan." Aku menatap Bima. "Aku mencintaimu, Bima. Tapi kamu menghancurkan cintaku." Aku berbalik, berjalan menuju pintu keluar. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Aku ingin pergi. "Rania, tunggu," teriak Bima. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan. Aku mendengar orang-orang berbisik, aku mendengar mereka berteriak. Tetapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin pergi dari tempat ini. Aku keluar dari gedung, dan aku melihat orang tuaku di depan pintu. Ibuku memelukku, dan ia menangis. Ayahku mengusap kepalaku, dan ia tersenyum. "Kamu sudah melakukan yang benar, Nak," katanya. Aku menangis, memeluk ibuku. Air mataku mengalir, membasahi hijabku. Di luar gedung, suasana tidak kalah panas. Para jurnalis yang sudah aku hubungi langsung mengerumuni kami, memotret dan merekam setiap kejadian. Pertanyaan-pertanyaan dilontarkan bertubi-tubi. "Apakah benar Anda adalah istri sah dari mempelai pria? Mengapa Anda merusak gaun pengantin itu? Bagaimana Anda mengetahui perselingkuhan ini?" Ayahku dengan sigap melindungi kami. "Tolong berikan kami ruang," katanya dengan tegas. "Kami akan memberikan pernyataan nanti." Di belakangku, aku bisa mendengar keributan dari dalam gedung. Teriakan, suara barang pecah, dan tangis histeris Sarah. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi hari bahagia, kini berubah menjadi medan perang. Aku melihat ke arah Bima dari kejauhan. Wajahnya pucat, ia terlihat begitu hancur. Ayah Sarah membentaknya, menuntut pertanggungjawaban. Keluarga Bima mencoba melerai, tapi semuanya sudah terlanjur. Aku tidak lagi merasakan amarah, hanya kekosongan. Taktikku berhasil, rencana yang aku susun telah menghancurkan hari besar mereka. Namun, di balik kemenangan itu, ada luka yang begitu dalam. Aku kehilangan suamiku, aku kehilangan kepercayaan, dan aku kehilangan kebahagiaanku. Ibuku menggandeng tanganku dengan erat. "Pulang saja ya, Nak," bisiknya. "Tidak ada lagi yang perlu kamu lakukan di sini." Aku mengangguk. Kami bergegas masuk ke dalam mobil, meninggalkan kerumunan yang masih bergejolak. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya diam, menatap keluar jendela. Pemandangan kota yang dulu terasa indah, kini terlihat begitu suram. Sesampainya di rumah,
Bima sudah menunggu. Ia duduk di ruang tamu, wajahnya penuh penyesalan. "Rania," bisiknya, "aku minta maaf. Aku sangat menyesal." Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu harus berkata apa. Permintaan maafnya terasa hampa. "Tolong, Rania," katanya. "Berikan aku kesempatan." Aku hanya menatapnya. Matanya yang dulu penuh cinta, kini terlihat begitu menyedihkan. "Kesempatan untuk apa, Mas?" tanyaku. "Setelah semua yang kamu lakukan?" Ia menunduk, tidak berani menatap mataku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. "Itu urusanmu," kataku, "bukan urusanku." Aku berjalan melewatinya, menaiki tangga. Aku tidak lagi ingin berbicara dengannya. Ia sudah menghancurkan kepercayaanku. Aku mengemasi barang-barangku. Aku tahu ini adalah akhir dari pernikahan kami. Aku tidak bisa tinggal dengan seorang pria yang telah berbohong kepadaku. "Rania, jangan tinggalkan aku," teriak Bima. "Tolong, Rania." Aku tidak menoleh. Aku terus mengemasi barang-barangku. Aku mengambil semua yang penting, termasuk semua hijab dan pakaianku. Aku berhijab. Aku tidak ingin menjadi wanita yang hancur karena seorang pria. Aku akan bangkit, dan aku akan memulai hidup yang baru. Sejak saat itu, rumah kami menjadi sunyi. Bima tidak pernah lagi pulang ke rumah. Aku tahu ia sedang mengurus masalahnya dengan Sarah dan keluarganya. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin memulai hidupku yang baru. Orang tuaku sangat mendukung keputusanku. Mereka tahu betapa sakitnya aku. Mereka tahu betapa bodohnya aku. Tapi mereka tetap mencintaiku, dan mereka ada di sampingku. Aku melanjutkan pekerjaanku di butik. Aku merancang model-model hijab baru, dan aku menerima pesanan-pesanan baru. Aku sibuk, dan kesibukan itu membantuku melupakan rasa sakitku. Pada suatu hari, aku menerima telepon dari Bima. Ia meminta bertemu. Aku ragu, tetapi aku akhirnya setuju. Kami bertemu di sebuah kafe. Ia terlihat sangat kurus. Wajahnya kusam. Ia tidak lagi terlihat seperti Bima yang dulu aku kenal. "Rania," katanya, "aku sudah menceraikan Sarah. Kami tidak akan menikah." Aku hanya mengangguk. "Aku tahu," kataku. "Aku masih mencintaimu, Rania," katanya. "Tolong, kembali padaku." Aku menggelengkan kepalaku. "Aku tidak bisa, Mas," jawabku. "Aku sudah tidak mencintaimu lagi." Ia terlihat sangat terkejut. "Apa? Cintaku sudah mati," kataku. "Kamu membunuhnya, Mas." Ia menangis. Ia memohon, ia bersujud, tetapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa kembali padanya. Aku tidak bisa mencintai pria yang telah menghancurkan hidupku. Aku bangkit, dan aku meninggalkannya. Aku tidak menoleh. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku ingin pergi. Aku kembali ke rumah. Aku mengemasi barang-barangku. Aku akan pindah ke rumah baru, dan aku akan memulai hidup yang baru. Aku melihat diriku di cermin. Seorang wanita berhijab, yang sudah tidak lagi bodoh. Seorang wanita yang sudah tidak lagi lemah. Aku tahu aku akan baik-baik saja. Aku akan menjadi wanita yang lebih kuat. Aku akan menjadi wanita yang lebih baik. Aku keluar dari rumah, dan aku melihat orang tuaku di depan pintu. Mereka tersenyum. "Kamu sudah melakukan yang benar, Nak," kata ayahku. Aku mengangguk. "Aku tahu, Yah," kataku. "Aku tahu." Aku naik ke mobil, dan aku melaju. Aku tidak menoleh. Aku hanya menatap ke depan. Aku melihat masa depan yang cerah, masa depan yang tidak ada lagi Bima di dalamnya. Keputusanku untuk pergi menjadi babak baru dalam hidupku. Aku pindah ke rumah kecil yang nyaman, tidak jauh dari butikku. Aku fokus pada pekerjaanku,
pada hobiku, dan pada diriku sendiri. Butikku semakin ramai, pelanggan datang dari berbagai kota karena mendengar ceritaku yang viral di media sosial. Banyak wanita yang mengagumi keberanianku, dan itu memberiku kekuatan. Rasa sakit itu tidak hilang begitu saja, tetapi aku belajar untuk menjadikannya kekuatan. Aku tidak lagi membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan. Aku belajar untuk memaafkan, bukan untuk Bima, tetapi untuk diriku sendiri. Memaafkan agar aku bisa melanjutkan hidupku. Beberapa bulan kemudian, aku menerima surat cerai. Aku membaca surat itu dengan tenang, tanpa air mata. Aku menandatanganinya, dan aku mengirimkannya kembali. Pernikahanku dengan Bima sudah berakhir. Aku tidak lagi memantau media sosial Bima. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi padanya. Aku hanya peduli pada diriku sendiri, pada kebahagiaanku. Pada suatu malam, aku duduk di teras rumahku, meminum teh hangat. Angin malam menerpa wajahku, terasa begitu segar. Aku melihat ke langit, ke arah bintang-bintang yang berkilauan. Aku merasa damai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah aku akan jatuh cinta lagi. Tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku terluka. Aku akan menjadi wanita yang kuat, wanita yang berani, wanita yang bahagia. Aku tersenyum, lalu menengadahkan tanganku untuk berdoa. Aku bersyukur pada Tuhan atas semua yang telah terjadi. Aku bersyukur karena Dia telah menunjukkan kepadaku kebenaran, dan telah memberiku kekuatan untuk menghadapinya. Ini bukan akhir dari ceritaku, ini adalah awal yang baru. Aku akan memulai hidup yang baru. Aku akan menulis kisah baru, kisah yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Kisah yang tidak ada lagi Bima di dalamnya. Aku akan hidup bahagia, dengan atau tanpa seorang pria. Aku akan hidup, dan aku akan bahagia. Aku akan menjadi Rania yang baru.